Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melapari kalian, itu yang memelihara mereka di hati, di jiwa saudara-saudara sekalian, di dunia of Jesus Christ. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dalam perayaan kami seperti tanggal 8 Maret 2024 yang diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tema Yesus teladan bagi kita. Saya akan bacakan dulu, saudara. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Semua seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah bak dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau berbuat engkau tidak akan tahu sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika engkau tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan kakiku saja, tapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih sendiri. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua hal ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudara-saudara, dalam kami seperti ini, dalam menghayati, merenungkan bagaimana jalan salib yang diambil Yesus, maka kita sedang diajar untuk mengikuti teladan Yesus dan menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudara, jika kita menyelami ke dalam teks ini, apabila kita sedang mengambil Yesus sebagai teladan kita, maka kita menemukan satu pengertian bahwa jika semakin tinggi jabatan seseorang, maka dia harus semakin rendah, maka dia harus semakin bisa memberikan contoh dan teladan. Inilah yang menjadi kontroversi di dalam memahami kedudukan antara kacamata Allah dan kacamata dunia. Jika dalam kacamata dunia, semakin engkau kaya, semakin jabatan tinggi, semakin umur tua, orang justru jatuh pada kesombongan. Ia hanya menunjukkan dirinya yang hebat tanpa berguna dan berdampak pada orang lain. Tetapi dalam kacamata Allah, berangkat daripada hidup Yesus, semakin tinggi hidup seseorang, semakin kaya hidup seseorang, maka dia harus semakin memiliki, dia harus semakin berkontribusi dan berdampak bagi orang lain. Itulah mengapa Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepatlah kamu, akulah guru dan Tuhan itu. Jikalau aku guru dan Tuhan mau membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh kaki."
Saudara-saudara, Yesus mengatakan, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling tinggi status sosial. Tetapi aku saja yang tinggi mau merendahkan diri, maka kamu harus bahagia. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengisi Kamis ini untuk menanti dan menunggu kedatangan Paskah. Gunakanlah segala kelebihanmu, gunakanlah segala kehebatanmu untuk semakin rendah diri, dan jadikan Yesus sebagai teladan hidupmu. Dan setelah itu, jadilah teladan bagi orang lain, jadilah teladan bagi banyak orang, dengan cara biarkan hidupmu berkontribusi, berdampak, dan bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.